Margareta Geertruida, yang lebih dikenal dengan nama panggung Matahari. Dia adalah seorang penari eksotis di Belanda yang akhirnya dihukum karena menjadi mata-mata untuk Jerman selama Perang Dunia Pertama. Matahari dieksekusi oleh regu tembak di Perancis. Dengan gerakan tarian eksotis dan kecantikannya, Matahari menggunakan kekuatan rayuannya tersebut sebagai mata-mata. Bahkan kisahnya telah menjadi inspirasi bagi banyak buku, film, dan karya seni lainnya. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa Matahari sengaja dijadikan tumbal oleh para angkatan darat Prancis untuk menjadi kambing hitam. Beberapa bahkan menyatakan bahwa Matahari tidak mungkin menjadi mata-mata dan ia sama sekali tidak bersalah. Kemudian pada tahun 1903, Matahari pindah ke Paris, di mana dia tampil sebagai penunggang kuda sirkus dengan menggunakan nama panggung yaitu Lady Macleod. Pada tahun 1904, Matahari menjadi terkenal sebagai penari eksotis. Aksinya menampilkan tubuhnya secara terbuka, berhasil memikat penontonnya dan sukses dalam semalam dari debut aktingnya di Musée Guimet pada 13 Maret 1905. Dalam misinya, dia menyamar sebagai putri Jawa kelahiran pendeta Hindu. Ia berpura-pura telah tenggelam dalam seni tari suci India sejak kecil. Matahari difoto berkali-kali selama periode ini secara telanjang. Matahari menampilkan gaya provokatif yang riang ke atas panggung dalam aksinya yang mendapat sambutan luas. Bagian yang paling terkenal dari tindakannya adalah keberaniannya dalam berpakaian yang agresif, progresif, sampai dia hanya mengenakan pelindung dada perhiasan permata dan hiasan beberapa di lengan dan kelopak matanya saja. Namun Matahari tidak pernah terlihat bertelanjang dada karena dia sadar diri tentang memiliki payudaranya yang kecil. Aksinya sendiri berhasil karena mengangkat tarian erotisme ke status yang lebih terhormat, yang kemudian membuat Paris terkenal di dunia. Gaya dan sikapnya yang bebas membuatnya menjadi wanita yang populer. Begitu pula keinginannya untuk tampil dalam pakaian yang eksotis dan juga terbuka. Karena sebagian besar orang Eropa pada saat itu tidak mengenal Hindia Belanda, Matahari sendiri dianggap eksotis dan diklaim dia dianggap asli. Karir Matahari mengalami penurunan pada tahun 1912. Pada tanggal 13 Maret 1915, ia melakukan pertunjukan terakhirnya. Namun, saat ini dia telah menjadi pelacur yang sukses. Dan ia lebih dikenal karena sensualitas dan erotismenya daripada kecantikannya sendiri. Dia memiliki hubungan dengan penugasan militer tinggi, politisi, dan lainnya yang memiliki posisi berpengaruh di banyak negara. Sebelum Perang Dunia Pertama, Matahari dipandang sebagai seorang seniman yang berjiwa bebas. Tetapi ketika perang mendekat, dia mulai dilihat oleh beberapa orang sebagai wanita nakal dan promiskuous, yaitu wanita penggoda yang berbahaya. Karena prasangka tersebut dan tindakan yang dianggap sebagai mata-mata itulah, Matahari akhirnya dieksekusi oleh regu tembak yang terdiri dari 12 tentara Prancis sebelum fajar pada tanggal 15 Oktober 1917. Yang mana pada saat itu ia berusia 41 tahun. Bahkan saat hari pengeksekusian, Matahari menolak untuk mengenakan penutup mata. Dan bahkan ia meminta untuk mencium setiap penembak yang akan mengeksekusinya tersebut. Bahkan sebuah artikel New York pada tahun 1934 melaporkan bahwa pada saat dieksekusi, Matahari mengenakan setelan yang disesuaikan dengan ala Amazon. Setelan yang khusus dibuat untuk acara tersebut dan ia mengenakan sarung tangan putih biru. Dikatakan bahwa setelah tembakan dan terdengar, kepalanya selalu tegak dan tanpa sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya. Mereka yang telah mengambil nyawanya kemudian, ia pun jatuh ke belakang, meregangkan pinggangnya dan kaki terlipat di bawahnya. Seorang bintara kemudian berjalan ke tubuh Matahari, mengeluarkan revolvernya dan menembak kepala Matahari. Hal itu ia lakukan untuk memastikan Matahari sudah mati saat itu juga. Setelah pengeksekusian, tubuh Matahari tidak diminta oleh anggota keluarga manapun. Oleh karena itu, tubuhnya digunakan untuk studi medis. Kepalanya dibalsam dan disimpan di Museum Anatomi di Paris. Lalu pada tahun 2000, arsip Paris menemukan bahwa kepala Matahari telah
hilang.